Baik, kita akan mulai kelas kita. Mari kita akan memulai dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hanya dengan anugerah Tuhan kami boleh dikumpulkan sekali lagi pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami dengarkan, renungkan, pelajari bersama-sama boleh menyegarkan. Dan mungkin bukan hanya menyegarkan, tapi bisa mengevaluasi, memperbaiki apa yang kurang baik, meluruskan apa yang bengkok, sehingga relasi kami dengan pasangan kami masing-masing menjadi sesuatu yang bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Tentu semua itu terjadi di dalam anugerah Tuhan yang indah. Berkati kami semua, berikan kerendahan hati untuk kami mau belajar, dievaluasi, ditegur, diarahkan, dan biar itu berguna bagi relasi kami dengan pasangan kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk kali ini, saudara, tema kita adalah waktu bersama pasangan, ya. Jadi kita sudah tahu kira-kira apa yang mau kita bicarakan, yaitu tentang kebersamaan kita dengan pasangan kita. Mungkin saudara mengatakan, loh, bukannya sudah sama-sama, gitu ya. Ya tentu bukan sekedar sama-sama yang akan kita bicarakan pada malam hari ini ya, tapi kebersamaan yang berkualitas. Kualitas waktu dan kuantitas waktu bersama pasangan, mana yang lebih penting? Waktu yang berkualitas dan kuantitas waktu bersama pasangan, mana yang lebih penting? Kualitas waktu itu berarti menekankan kualitas ya, menekankan isi dari waktu yang ada. Kalau kuantitas waktu ya bicara tentang durasi aja begitu. Mana yang lebih penting? Isinya atau durasinya? Ya, tentu kita semua sudah tahu jawabannya tentang hal ini ya. Jelas waktu yang berkualitas itu penting ya. Kenapa waktu yang berkualitas penting? Karena yang penting itu bukan sekedar menghabiskan waktu bersama pasangan, tetapi di dalam durasi waktu itu kita dan pasangan bisa saling membagikan hidup dan menikmati waktu bersama. Ya, jadi ini bicara kualitasnya ya. Jadi tentang kualitas waktu, waktu yang berkualitas kita tak ragu lagi untuk mengatakan itu sangat penting dalam relasi kita dengan pasangan. Karena sekali lagi bukan sekedar kita ada di tempat yang sama, ada di waktu yang sama, bukan sekedar durasinya, tetapi adalah di mana dalam durasi waktu itu kita bisa membagi hidup dan menikmati waktu bersama pasangan. Itu bicara kualitasnya ya. Contohnya, kita punya waktu 1 jam. 1 jam dengan pasangan hanya berdua, tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya. Atau masing-masing ya hanya nonton televisi bersama. Dibandingkan dengan waktu 1 jam itu bisa berbagi cerita, berbagi perasaan, berbagi pengalaman. Maka itu akan sangat beda sekali ya. Dan kita sudah tahu mana yang disebut waktu yang berkualitas. Bukan sekedar ada pada waktu yang sama dalam durasi waktu tertentu. Tapi dalam durasi waktu itu ada kualitas hidup di mana bisa membagi hidup, bisa menikmati waktu bersama-sama. Ya, dari satu poin ini kita sudah bisa mengevaluasi ya bagaimana kita dengan pasangan masing-masing nih dalam dalam hal waktu kita dengan dia. Apakah kita hanya sekedar menghabiskan durasi waktu atau di dalam durasi itu ada kualitas-kualitas hidup di mana kita bisa membagi hidup dan menikmati kebersamaan itu secara berkualitas. Nah, satu poin ini perlu sudah menjadi satu evaluasi yang penting saya pikir ya bagi kita yang sudah menikah, apalagi yang sudah lama menikah. Seringkali ini dianggap kurang penting, tapi nanti kita melihat betapa pentingnya ya waktu yang berkualitas ini.
Namun demikian, waktu yang berkualitas itu tidak bisa dipisahkan dari kuantitas waktu. Maksudnya begini, di dalam kuantitas waktu, baru kita mencicipi waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu ada di dalam kuantitas waktu itu. Jadi ketika ada dua ekstrim ya, yang satu mengatakan waktu berkualitas tidak penting, yang penting aku pokoknya tetap sama-sama dia, gitu ya, yang menekankan kuantitas. Tapi yang menekankan kualitas dengan memisahkannya dari kuantitas akan mengatakan enggak penting bersama-sama dengan dia terus. Yang penting ada waktuku berkualitas dengan dia 1 hari berapa menit. Ya, setelah itu enggak bersama-sama enggak apa-apa. Ya, ini kedua ini ekstrim ya. Yang satu hanya menekankan durasi, mengabaikan kualitas. Yang satu menekankan kualitas dengan mengabaikan waktu kebersamaan yang lain begitu. Maka sebenarnya waktu yang berkualitas dan kuantitas waktu itu tidak terpisahkan ya, tidak terpisahkan. Seperti kita waktu rekreasi ya, menikmati pantai atau air terjun begitu ya. Ya tentu dalam menikmati itu perlu durasi waktu. Tapi ada waktu tertentu di mana kita bisa berhenti lalu melihat indahnya pantai, melihat indahnya air terjun. Ya, tapi tetap itu tidak bisa dipisahkan dari durasi waktu ketika kita ada di pantai atau di sekitar air terjun itu. Demikianlah kita tidak boleh memisahkan waktu yang berkualitas dengan kuantitas waktu bersama pasangan. Tidak boleh dipisahkan. Artinya jangan jangan sekedar kita mengutamakan yang penting kan aku punya waktu berkualitas dengan pasanganku. Hanya berapa waktu saja. Selain itu aku tidak sama-sama dia tidak apa-apa. Ya, sekian minggu, sekian bulan, wah, itu saya pikir juga tidak tepat ya. Karena bagaimanapun juga waktu yang berkualitas itu ada di dalam kuantitas waktu itu sendiri. Jadi sekali lagi jangan kita hanya puas dengan bersama-sama dengan pasangan di dalam durasi waktu, dalam kuantitas waktu, tapi kirain di dalam kuantitas waktu yang memungkinkan kita dengan pasangan, kita mesti memiliki waktu yang berkualitas. Itu kesimpulan yang mestinya kita ambil dari bagian ini ya. Nah, tentang waktu yang berkualitas ini kita mengingat satu pasang di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Siapa yang akan kita lihat malam hari ini yaitu pasangan Ishak dan Ribka ya. Di dalam Kejadian 26 ayat 8, mari baca di tempat kita masing-masing. Setelah beberapa lama ia ada di sana, yaitu di tempatnya Abimelek gitu ya. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ceritanya pasti saudara tahu semua ya, waktu itu Ishak bohong ya tentang Ribka ya. Ya, ada kebohongan di dalam kesaksiannya bahwa dia mengatakan itu bukan istrinya tapi saudaranya begitu ya. Tapi kemudian Abimelek mendapati ternyata Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Ishak mengakui Ribka sebagai saudaranya karena dia takut kalau dia mengakui sebagai istrinya dia akan dibunuh lalu istrinya akan diambil oleh Abimelek. Bagaimanapun ini sebuah kesalahan dari Ishak ya. Tapi yang kita akan tekankan ada tentang kalimat yang terakhir. Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Berarti di sini ada waktu yang berkualitas dari durasi waktu yang mereka punya waktu itu. Jelas bicara kuantitas waktu, Ishak dan Ribka memiliki banyak waktu ketika sedang ada di daerahnya Abimelek. Tapi ada satu momen di dalam durasi waktu itu di mana mereka bercumbu-cumbuan. Nah, ini menekankan satu waktu yang berkualitas yang benar-benar melibatkan kedua hati kembali menyatu di dalam satu cinta yang mereka nyatakan. Dan memang kesaksian Alkitab memang menyatakan ya Ishak dan Ribka ini saling mencintai luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 6-7, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi ada satu catatan
Yang jelas sekali bahwa Ishak mencintai Ribka. Jadi ada satu hati yang begitu cinta ya. Dan ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan di dalam pasal 25 ayat 21. Waktu itu Ribka bergumul ya, karena dia mandul kan begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi dari beberapa catatan ini saudara sekalian kita lihat bagaimana Ishak dan Ribka itu apa ya benar-benar saling mencintai begitu, dan itu dibuktikan dengan adanya waktu yang berkualitas. Jadi tidak sekedar bersama-sama, tapi mereka memiliki satu waktu-waktu tertentu yang sangat baik. Nah, sekarang kita akan uh, lihat satu kutipan dari sebuah renungan harian, saudara, yang menyoroti tentang Ishak dan Ribka ini ya. Dalam satu renungan harian dikatakan di sana, meskipun bukan segala-galanya, namun kemesraan adalah salah satu karunia Tuhan bagi pernikahan. Perannya sungguh tidak kecil. Cinta di antara suami istri bisa terawat sekaligus terpantau oleh hadirnya kemesraan. Jangan biarkan lamanya usia pernikahan, rutinitas, dan beban hidup menghentikannya. Silakan masing-masing boleh kembali membaca akan kalimat atau kutipan di sebuah renungan harian ini. Coba masing-masing boleh baca ya dengan pasangannya. Jadi kemesraan itu tetap penting ya. Kemesraan itu tidak boleh dibatasi dengan usia ya. Bahkan sampai kakek nenek pun harusnya tetap mesra kira begitu ya. Ya, tetap mesra begitu. Kenapa? Karena itu adalah satu ekspresi dari cinta kasih ya, saudara ya. Cinta kasih itu ekspresi untuk kemesraan suami istri. Meskipun tidak harus diperlihatkan di muka umum ya, tapi paling tidak ada ruang-ruang privat di mana itu ada ya dengan pasangan. Ya. Karena itu dikatakan jangan biarkan lamanya usia pernikahan itu menghentikan kemesraan itu. Ya. Tidak ada apa alasan, oh kami sudah menikah lebih dari 25 tahun, lebih dari 50 tahun, wes, enggak perlulah begitu-begitu. Enggak, saudara, ya itu tetap perlu ya. Jangan biarkan rutinitas, kesibukan. Wah, kami enggak punya waktu, kami masing-masing sama-sama sibuk. Terus yang penting bagaimana membesarkan anak saja. Ya enggak bisa ya. Atau beban hidup. Wah, kita ini lagi bergumul nih, lagi banyak persoalan nih. Ada persoalan keuangan, persoalan anak. Jadi kita enggak punya waktu lah untuk mesra-mesra begitu. Ya, mestinya ini semua saudara tidak boleh menghentikan akan kemesraan yang harusnya selalu terjalin di dalam satu relasi dengan pasangan kita begitu ya. Ya, jadi poin ini juga menjadi satu poin evaluasi ya untuk melihat diri kita melihat bagaimana kondisi akan kemesraan kita dengan pasangan. Pentingnya itu membangun itu terus menerus dan bagaimana kita bisa membangun akan kemesraan itu tentu tidak bisa dilakukan tanpa waktu bersama dengan pasangan. Ya. Karena kemesraan itu hanya bisa terjalin, terekspresi, bisa nyata dalam waktu yang berkualitas itu. Karena itu perlu waktu sama pasangan ya untuk kemudian bisa menyatakan kemesraan yang mengekspresikan cinta kasih itu. Nah, sekarang kita akan lihat saudara beberapa hal tentang pentingnya waktu bersama pasangan. Mungkin kalau kita karena kita sudah menikah begitu lama, masing-masing sudah sama-sama sibuk atau memiliki banyak pergumulan, kita menganggap waktu bersama pasangan, waktu yang berkualitas tidak penting, maka bila poin-poin ini boleh menyegarkan dan mengingatkan kita kembali untuk sama-sama menyadari waktu yang berkualitas dengan pasangan itu penting loh. Pentingnya apa? Yang pertama,
Dengan waktu yang berkualitas bersama pasangan, kita bisa mengenal pasangan kita secara mendalam. Ya, dengan waktu berkualitas bersama pasangan, maka kita akan bisa mengenal dia secara mendalam. Mengenal secara mendalam dengan sekedar mengenal itu beda ya. Kalau sekedar tahu, sekedar kenal, nggak perlu waktu yang berkualitas. Ya pokoknya sekedar jalani saja begitu. Tapi kalau kita ingin mengenal pasangan kita secara mendalam, maka tidak bisa tidak. Itu perlu waktu yang berkualitas, saudara ya. Maka pertanyaan mendasar untuk kita adalah, setelah sekian lama kita bersama-sama dengan pasangan masing-masing, sudahkah Anda mengenal pasanganmu secara mendalam? Atau sekedar tahu? Kalau sekedar tahu nanti banyak kagetnya. Loh, kamu kok gini, kamu kok gitu? Ya, padahal menikah sudah cukup lama, tapi masih ada kejutan-kejutan yang mengagetkan kira-kira begitu. Ya, tentu hal ini bukan sesuatu yang baik. Kita perlu mengenal pasangan kita dengan secara mendalam, dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu yang berkualitas bersama pasangan kita. Dengan menghabiskan waktu bersama, makin terbuka kesempatan untuk berinteraksi dan mengamati satu sama lain. Nah, dengan interaksi itu, dengan waktu yang berkualitas itu bersama pasangan, maka kita akan bisa mengenal pasangan kita. Dan setelah kita mengenal dia, maka kita bisa menyesuaikan diri. Kita bisa berusaha menyesuaikan diri setelah kita kenal. Bukankah kita semua setuju bahwa penyesuaian diri itu penting, bukan dalam pernikahan? Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kalau kita tidak kenal pasangan kita? Yang mau disesuaikan apanya? Nah, maka di sini kita dapat poin lagi. Bob, laki-laki penting punya waktu yang berkualitas dengan pasangan. Karena kita perlu menyesuaikan diri kita dengan pasangan. Dan penyesuaian itu hanya bisa dimulai kalau kita mengenal pasangan kita. Tentu pengenalan tidak secara otomatis akan menghasilkan penyesuaian. Kita kenal pasangan kita bukan berarti secara otomatis kita bisa menyesuaikan diri, bukan? Tapi kita hanya bisa menyesuaikan diri kalau kita kenal dulu. Nah, tentu setelah kenal, kita mesti bekerja keras untuk menyesuaikan diri. Karena kita tahu, oh dia ini begitu, dia ini begini, oh dia tidak suka begitu, dia maunya begini. Barulah kita usaha untuk menyesuaikan diri. Ya, bila kita berhasil melakukannya, yaitu menyesuaikan diri berdasarkan pengenalan itu, maka kita akan dapat menikmati relasi nikah yang sehat. Ya, jadi kira ini kembali boleh menyemangati kita. Saya pikir meskipun kita sudah berrelasi dengan pasangan kita cukup lama, ya, mungkin ada yang puluhan tahun, bukankah kita masih perlu terus mengenal pasangan kita secara mendalam, bukan? Kita tidak bisa mengatakan, oh, sudah kenal dia 100%. Saya pikir kita tidak bisa mengatakan itu. Kita perlu mengenalnya secara lebih mendalam lagi. Karena itu perlu waktu yang berkualitas dengan dia, supaya dengan waktu itu kita bisa berinteraksi, bisa mengenal lebih dalam, dan dengan itu kita bisa menyesuaikan diri kita. Ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, dan pasangan bisa sesuaikan diri dengan kita, maka akan terjadi satu relasi yang baik. Pentingnya waktu bersama pasangan adalah juga untuk memupuk keintiman. Ya, memupuk keintiman. Kenapa memupuk keintiman itu penting? Karena relasi dengan pasangan itu ibarat tanaman, saudara ya. Dimana kalau kita punya tanaman yang kita taruh dalam pot, ya kita mungkin baru beli di tempat jual tanaman buah dan sebagainya. Maka kalau kita ingin tanaman itu kemudian makin tumbuh dan nantinya bisa berbuah, maka tidak bisa tidak, itu perlu disiram, perlu dikasih pupuk. Kalau kita biarkan tanaman itu begitu saja, ya, tidak dirawat, yang akan terjadi adalah akan layu dan lama-lama kering. Ya, ya tentu ini bukan yang kita harapkan, bukan?
Demikian juga dalam pernikahan kita ya, dalam relasi kita dengan pasangan. Itu perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Kalau enggak, kalau dibiarkan begitu saja, saudara itu pasti akan layu ya. Pasti akan kering. Pasti akan kering. Nah, bagaimana bisa memupuk, merawatnya melalui keintiman. Nah, bagaimana bisa intim? Ya jelas harus ada waktu bersama dengan pasangan ya. Berkurangnya waktu bersama pasangan dapat membuat seseorang itu menjadi kurang sabar. Dan dalam kurang sabarnya dia, itu akan berbalik untuk tidak mau memberi waktu untuk pasangannya. Jadi misalkan ya, seorang istri perlu waktu dari suaminya. Suaminya tidak menyadari itu. Sehingga sang istri tidak punya waktu yang berkualitas dengan suaminya. Ketika itu terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka sang istri akan menjadi kurang sabar dalam menantikan waktu itu dari suaminya. Dan kurang sabarnya istri itu, anehnya itu akan bisa berbalik arah dan justru dia juga tidak akan memberikan waktu untuk suaminya. Jadi akan semacam seperti saling balas membalas begitu ya. Tidak puasan yang dialami karena tidak ada waktu yang diberikan dari pasangan justru akan membuat dia menjadi frustasi, putus asa. Ya akhirnya dia juga tidak akan berikan waktu untuk pasangannya. Meskipun respon seperti ini tidak bisa dibenarkan, tapi bagaimanapun ya, ini sesuatu yang mengancam ketika waktu bersama pasangan itu mengalami satu krisis ya. Karena itu tidak bisa diabaikan ini waktu bersama pasangan. Ya. Karena ketika tidak terjadi keintiman di dalam waktu bersama pasangan itu, maka ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka itu akan bisa menjadikan sifat diri menjadi kurang sabar dan akhirnya dia juga tidak akan berikan waktu untuk pasangannya. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang diimpikan bukan oleh pasangan-pasangan, oleh kita semua. Karena itu kita ingat ini waktu yang berkualitas itu penting untuk kita dengan pasangan kita. Karena di dalamnya kita bisa memupuk keintiman, maka di dalam memupuk keintiman, itu bagaikan tanaman yang disiram, makin tumbuh, bisa berbuah, kira-kira begitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik. Itu pentingnya waktu bersama pasangan. Dalam hal ini, Dr. Paul Gunadi mengatakan, makin berkurangnya waktu bersama, makin berkurang kesabaran, dan makin tidak rela kita memberinya waktu. Pada akhirnya relasi nikah menjadi seperti relasi kerja. Bicara seperlunya, dan bila bicara, kita berbicara dengan bahasa instruksi, bukan kasih. Pada titik ini, relasi mudah retak dan pertengkaran akan mudah tersulut. Ibarat dahan, makin hari makin mengering. Saudara, saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Paul Gunadi ini. Saya sangat setuju ya. Tidak adanya waktu yang berkualitas dengan pasangan itu tidak hanya berhenti masalah tidak ada waktu itu apa ya? Itu masih panjang ceritanya begitu ya. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Paul itu makin berkurangnya waktu yang berkualitas dengan pasangan, masing-masing bisa makin kurang sabar dengan pasangannya. Ya, ya kan sudah tidak ada keintiman, tidak ada kedekatan gitu. Yang ada adalah ya kamu tidak kasih waktu, aku tidak kasih waktu juga. Meskipun ini tidak bisa dibenarkan, tapi respon seperti itu rawan sekali begitu. Ya. Dan akhirnya apa? Relasi pernikahan menjadi relasi kerja. Relasi kerja itu bagaimana sih? Ya kalau relasi kerja kan tahu ya, ya ngomong cuma seperlunya aja. Kan nggak mungkin dalam sebuah kantor ya, yang benar-benar sibuk begitu, kan nggak mungkin mau ngomong dari hati ke hati, curhat segala macam, ya nggak ada begitu ya. Dalam sebuah kantor yang sibuk ya ngomongnya cuma tentang instruksi aja. Tolong kerjakan ini ya, tolong kerjakan itu ya, tolong kirim ke sana, tolong kirim ke sini, tolong kamu ketemu orang itu.
Bisa bayangkan ketika relasi pernikahan seperti relasi kerja seperti itu, saudara ya. Dan itu bisa terjadi ketika waktu yang berkualitas itu tidak ada atau berkurang. Nah, ketika komunikasi dalam pernikahan itu seperti relasi kerja, sudah kasihnya sudah jauh sekali ya. Suami ngomongnya instruksi istrinya, istri ngomongnya perintah suaminya. Cuma itu tok. Maka dikatakan Pak Paul dalam titik ini relasi itu retak ya. Dan pertengkaran mudah sekali tersulut karena sudah mengering ibarat dahan itu ya. Nah, poin ini kita perlu mengevaluasi ya. Tidak usah saling menyalahkan ya. Tapi evaluasilah komunikasi saudara dengan pasangan. Apakah mirip seperti yang dikatakan Pak Paul ini? Komunikasinya, relasinya seperti relasi kerja. Suami ngomong sama istri kalau pas ada perlunya, minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Sifatnya memerintah, memerintah, memerintah. Ya. Istri mungkin juga lakukan yang sama. Waduh, ini sesuatu yang tidak baik, saudara ya, dalam sebuah relasi pernikahan ya. Hanya sebuah bahasa instruksi. Tidak ada bahasa kasih di dalam komunikasi itu. Ya masing-masing mesti bertobat lah ya. Tidak usah saling menyalahkan satu sama lain. Ada yang tidak beres di sana kalau relasinya seperti itu ya. Dan lagi-lagi itu bisa terjadi bukan tiba-tiba terjadi. Itu terjadi karena berakar dari waktu berkualitas yang berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, karena itu malam ini kita kembali disegarkan betapa pentingnya kita memperhatikan waktu yang berkualitas bersama pasangan. Yang berikutnya adalah apa sih pentingnya waktu yang berkualitas bersama pasangan? Yang berikutnya adalah untuk mengatasi masa rawan dalam pernikahan. Kita perlu terus menjaga merawat waktu yang berkualitas dengan pasangan karena setiap kita itu pernah, sedang, dan akan mengalami masa rawan dalam pernikahan, saudara. Sadar tidak sadar, kita akan mengalami masa-masa rawan dalam pernikahan. Tentu masa-masa rawan ini berdasarkan satu penelitian ya, berdasarkan satu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara umum, kira-kira begitu. Nah, masa-masa rawan ini seperti rambu-rambu lalu lintas begitu ya. Ketika kita melakukan satu perjalanan, kita belum pernah lewat jalan itu, maka diperlukan rambu-rambu ya. Rambu-rambu hati-hati ya. 100 meter lagi ada tikungan tajam misalkan. Itu perlu rambu-rambu itu. Berarti di daerah itu rawan, perlu diperhatikan. Nah, kita juga mesti tahu bahwa di dalam durasi waktu pernikahan kita, saudara, yaitu ada masa-masa tertentu yang rawan sebenarnya. Ya, entah ini kita sadar, tidak sadar, sekali lagi, ada masa-masa rawan yang telah kita lewati, yang sedang kita lewati, atau mungkin yang akan kita lewati. Nah, apa itu masa-masa rawan dalam pernikahan? Yang pertama adalah di dalam usia pernikahan 0 sampai 3 tahun. Ya, adakah di antara kita yang hadir di sini pernikahannya di bawah 3 tahun? Ini masa rawan pertama. Kenapa rawan? Karena ini adalah tahun-tahun pertama pernikahan. Dan merupakan tahun yang rawan karena pada masa-masa ini pasangan belum cukup untuk mempunyai akar atau fondasi pernikahan yang kuat. Sehingga penyesuaian diri mencapai puncaknya justru di tahap awal ini. Menjadi masa rawan karena fondasi nikahnya, fondasi pengenalannya masih belum kuat. Dan karena itu perlu satu usaha adaptasi penyesuaian diri yang sungguh keras sekali. Dan kita semua tahu yang namanya menyesuaikan diri dengan pasangan itu bukan hal yang mudah, bukan? Menyesuaikan diri dengan perbedaan, dengan gaya hidup, dengan kebiasaan, dengan cara pikir, cara berkata-kata, dan ribuan item lainnya.
Itu tidak gampang dan itu terjadi dalam 3 tahun pertama. Nah, ini menjadi masa rawan karena kalau orang nggak cakap melewati masa ini dalam penyesuaian diri, wah itu rawan tengkar ya, rawan konflik luar biasa itu. Nah, karena ini adalah masa rawan, maka penting untuk tetap menjaga, merawat waktu yang berkualitas itu. Ya, kalau sudah waktu yang berkualitas tidak dijaga, maka melewati masa rawan pertama ini sungguh-sungguh rawan beneran. Ya, karena diperlukan satu usaha yang keras untuk menyesuaikan diri satu sama lain dalam 3 tahun yang pertama, 3 tahun pertama pernikahan ini. Masa rawan yang kedua adalah di 4 sampai 7 tahun. Kenapa di 4 sampai 7 tahun merupakan masa rawan? Karena pada tahun-tahun ini terjadi penurunan fase bulan madu. Ya, madunya mulai sudah berkurang, ya, manisnya kurang, ya, yang tinggal bulannya saja, gitu ya. Asal tidak terjadi bulan-bulanan saja, begitu, ya. Jadi mulai terjadi penurunan fase bulan madu di dalam periode 4 sampai 7 tahun ini. Dan secara umum punya anak, ya, punya anak yang ya batita, balita yang masih kecil-kecil itu, di mana pasti akan menyita perhatian dari suami atau istri. Maka yang waktu sebelum punya anak, istri bisa full kepada suaminya. Setelah punya anak, apalagi masih kecil-kecil, wah, konsentrasinya pecah. Dan yang seringkali terjadi, tidak lagi terlalu punya waktu dengan suami. Karena dia akan fokus kepada anaknya atau anak-anaknya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang seringkali menimbulkan masalah, bukan? Selalu suami merasa kesepian, ya, merasa kurang dikasihi dan sebagainya. Istri juga tidak bisa menyalahkan dirinya, ya, karena dia juga punya keterbatasan. Ya, ada anak-anak yang masih kecil yang mesti diperhatikan. Makanya menjadi masalah rawan sekali ketika suami tidak mengerti istrinya, tidak memahami istrinya yang capek segala macam, dan istri yang tidak mengusahakan waktu untuk suaminya. Wah, makanya menjadi masalah yang sangat rawan sekali. Ya. Dan ketika masa-masa ini di mana anak-anak masih kecil, biasanya pembicaraan tidak ada lagi bicara hati ke hati, ya, tidak ada lagi bicara tentang relasi suami istri. Yang ada adalah cuma bicarain anak. Ya. Gimana, sudah makan belum? Gimana, sehat? Gimana, segala macam, ya. Jarang membicarakan relasi sudah. Nah, bukankah ini masa yang rawan sebenarnya, kan? Yang apa? Di mana kesatuan itu tidak benar-benar lagi menyatu begitu. Maka karena ini adalah masa rawan, pentingnya waktu yang berkualitas. Pentingnya menjaga dan merawat waktu yang berkualitas supaya bisa melewati masa rawan ini dengan baik. Di tengah segala kesibukan, kecapean yang luar biasa dalam mengurus anak, tetap memandang waktu yang berkualitas dengan pasangan itu penting. Ya. Kalau tidak, maka akan melewati masa rawan yang kedua ini, akan jatuh bangun, akan bisa saling menyakiti, saling kecewa, ya, saling menuntut dan sebagainya. Dan itu semua terjadi karena waktu yang berkualitas dengan pasangan itu terabaikan. Jadi kita lihat, ya, pentingnya waktu yang berkualitas dengan pasangan dalam mengatasi masa rawan dalam pernikahan, dalam kedua masa rawan ini. Ada masa rawan yang ketiga, yaitu ketika usia pernikahan lebih dari 7 tahun. Masa rawannya adalah ini, ya, relasi lebih terasa seperti teman kamar aja dibanding dengan pasangan. Adakah saudara yang sudah nikah lebih dari 7 tahun, pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya? Ya, ya, kayak teman kamar aja gitu, bukan bukan pasangan hidup. Ya. Prioritas telah mengalami pergeseran. Ya. Tidak lagi mengutamakan pasangannya, ya. Nah, tidak lagi pikirin gitu. Jenuh, bosan.
Nah, ini masa-masa rawan yang secara umum terjadi ya dalam usia pernikahan yang lebih dari 7 tahun. Nah, ini adalah masa-masa yang harus dilewati. Nah, bagaimana bisa melewati ini? Lagi-lagi di sini pentingnya waktu yang berkualitas. Kalau tidak ada waktu yang berkualitas dengan pasangan, maka yang 3 item ini akan benar-benar dialami begitu di dalam pernikahan. Ya. Jadi bukan lagi sebagai pasangan, ya cuma sekedar teman kamar, dan lagi prioritas untuk pasangan, yang ada rasa jenuh, bosan, itu semua karena waktu berkualitasnya tidak dirawat, tidak dibangun. Ya, jadi penting ya sekali lagi kita melihat tentang waktu yang berkualitas dengan pasangan kita. Masa rawan yang berikutnya adalah usia pernikahan 15 sampai 20 tahun. Ya, sudah sangat pengalaman nih menikahnya 15 sampai 20 tahun. Tapi ternyata itu ada masa rawannya. Apa masa rawannya? Yaitu ketika tahun-tahun ini di mana anak-anak pada umumnya sudah injak usia remaja. Nah, kita tahu anak usia remaja itu mulai apa ya, ketundukan kepada otoritas kita sebagai orang tua itu mulai berbeda. Dulunya mereka iya-iya saja, tapi begitu remaja mereka mulai mempertanyakan kita, mempertanyakan pemikiran kita, mempertanyakan keputusan kita, berani menyatakan ketidaksetujuannya, ya, berani menantang bahkan. Nah, ini kan satu satu hal yang tidak bisa dihindari, bukan? Maka bagaimana menghadapi anak-anak remaja di dalam relasi pernikahan ini? Kalau suami istrinya tidak kuat, ya relasinya tidak kuat, ya, maka tidak bisa menyesuaikan diri. Yang terjadi apa? Rawan mengalami perpecahan. Karena kalau suami istri tidak kuat, tidak bersatu dengan mempertahankan pemikiran masing-masing, menghadapi yang dihadapi sama, anak yang sama, tapi responnya berbeda, keputusannya berbeda. Apalagi ketika masing-masing saling mempertahankan keputusannya. Kamu bener nak, papamu yang salah itu, wah gitu ya. Papanya nggak terima, ya. Atau papa yang ngomong, kamu bener kok, mamamu itu memang yang nggak ngerti-ngerti kamu. Nah itu ya, gara-gara satu sikap anak ketika suami dan istri tidak kuat, tidak satu, maka terjadi satu pertengkaran, konflik yang disebabkan oleh anak. Dan itu rawan terjadi ketika tidak menyatu dengan pasangannya. Ya, tentu ini dibuktikan dengan waktu yang berkualitas yang berkurang atau bahkan tidak ada. Maka cara menghadapi anak akan sangat berbeda. Karena itu pentingnya, sekali lagi pentingnya waktu berkualitas dengan pasangan. Supaya ada kesatuan hati ya di dalam uh, menghadapi atau mengarahkan anak-anak itu yang sudah menginjak remaja itu ya. Jadi masa yang cukup rawan nih 15 sampai 20 tahun sehingga perlu dilewati, bagaimanapun mesti dilewati masa-masa ini dan itu perlu dilewati dengan waktu yang berkualitas bersama pasangan. Dan usia pernikahan yang di atas 30 tahun, jangan dipikir tidak ada rawannya. Di sini pun bisa rawan ya, bisa rawan di atas 30 tahun. Ada di sini yang usia pernikahannya di atas 30 tahun, jangan pikir sudah tidak ada eh, kerawanan, tetap ada kerawanannya. Apa kerawanannya? Karena biasanya usia pernikahan di atas 30 tahun ya, anak-anak sudah berkeluarga. Dan akhirnya mereka benar-benar lepas dari kita sebagai orang tua. Sehingga sebagai orang tua kita benar-benar 100% hidup berdua dengan pasangan kita. Sehingga di rumah hanya benar-benar hanya ada 2 orang. Tadinya di rumah mungkin ada beberapa anak, ya kan begitu ya. Interaksinya masih interaksi yang kompleks. Interaksinya bukan hanya dengan suami atau istrinya, tapi dengan anaknya dan sebagainya. Tapi begitu anak-anak sudah tinggalkan rumah semua, maka tidak bisa tidak nih kembali hanya tinggal berdua. Maka di sini pasti memerlukan penyesuaian diri lagi.
Karena tiap hari yang dilihat ya suaminya yang seperti itu, istrinya yang seperti itu, begitu. Nah, ini kalau tidak ada waktu yang berkualitas dengan pasangannya, ini bisa timbulkan juga persoalan-persoalan ya. Persoalan-persoalan yang lama bisa muncul lagi, atau persoalan yang baru juga bisa muncul. Maka sekali lagi, bahkan waktu yang berkualitas itu diperlukan seumur hidup pernikahan itu sendiri. Karena dalam fase-fase usia itu selalu ada tantangannya, selalu ada masa rawannya yang mesti dilewati. Dan itu harus dilewati dengan baik, dengan waktu yang berkualitas dengan pasangan. Tanpa waktu yang berkualitas dengan pasangan, kita akan sangat kesulitan melewati masa-masa rawan di dalam usia pernikahan kita. Ya, jadi itu beberapa poin yang kita sama-sama boleh renungkan untuk melihat lebih terang lagi kenapa sih penting waktu yang berkualitas dengan pasangan. Ya, tadi kita sudah melihat beberapa alasan ya. Ya, kiranya itu boleh menolong kita. Setelah kita tahu pentingnya waktu yang berkualitas dengan pasangan ya, untuk mengenal pasangan lebih dalam, untuk membangun keintiman, dan juga untuk kita cakap dalam melewati masa-masa rawan usia pernikahan kita. Tapi kita sadar bahwa ada kendala. Mungkin kita mengatakan, aku mau punya waktu dengan pasanganku, aku mau sih. Cuma kok susah ya, kok sulit ya, gitu. Dan memang tidak mudah, saudara ya, tidak mudah untuk apa ya, benar-benar memiliki waktu yang berkualitas itu. Ada beberapa kendala ya yang perlu kita tahu dan kita mesti bisa mengantisipasinya. Kalau kendala ini, maka antisipasinya bagaimana, begitu ya. Kita akan lihat beberapa kendala di dalam memiliki waktu dengan pasangan. Yang pertama adalah kendala perbedaan. Kendala perbedaan. Apa itu? Ya ini. Pada umumnya, pria dan wanita menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang kadang menimbulkan ketegangan dalam pernikahan. Ya. Jadi pada umumnya pria dan wanita menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda. Sehingga konsep menghabiskan waktunya itu sudah beda, maka untuk menyatukan ini tidak gampang begitu. Ya. Perbedaannya apa sih? Nah, kita lihat perbedaannya ya. Wanita pada umumnya menginginkan kontak verbal dalam menghabiskan waktu bersama. Wanita secara umum itu pengennya kalau sama-sama dengan suaminya itu saling ngomong panjang lebar gitu loh ya. Ngomong panjang lebar, ngomong gitu ya. Bagi kebanyakan wanita, percakapan bertujuan tunggal, yaitu melahirkan percakapan yang baru, sehingga percakapan dapat terus berlanjut. Kebanyakan wanita ya, tidak semua tentunya. Tapi kebanyakan wanita, tujuannya komunikasi, tujuan ngomong cuma satu, yaitu melahirkan percakapan yang baru, supaya ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus gitu. Nah, perbedaan dengan pria apa? Pria pada umumnya tidak tertarik memperpanjang percakapan hanya untuk sekedar bercakap-cakap tanpa tujuan lainnya. Biasanya pria akan berusaha mengarahkan percakapannya supaya tiba pada tujuan, kemudian mengakhirinya. Dan ini kan beda ya, ketika wanita, istri punya waktu dengan suaminya, pengennya itu cerita panjang lebar, saling cerita panjang lebar, begitu ya. Cerita satu untuk nyambung ke cerita dua, untuk nyambung ke cerita tiga, kan begitu maunya istri. Suami, wah, secara umum nggak tertarik dengan itu, karena gitu nggak selesai-selesai ngomongnya. Karena pria secara umum, ya itu, bicara itu mesti ada tujuan dan manfaatnya. Untuk apa ngomong ini, untuk apa ngomong itu. Sehingga kalau sekedar memperpanjang percakapan hanya untuk percakapan, maka itu tidak mudah untuk seorang pria. Memperpanjang percakapan harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Endingnya apa? Kan begitu.
Dan ini kan sudah dua pribadi yang berbeda ya, dua karakter yang berbeda. Sehingga kebanyakan pria, mungkin para istri banyak mengalaminya. Ketika istri lagi cerita panjang lebar, suami langsung ngomong, cukup cukup, aku sudah tahu yang kamu maksudkan. Aku sudah ngerti ya. Gini aja, gini aja, gini aja. Kalau selesai ya, sudah ya. Kan bisa begitu ya. Ya memang ini dua-dua karakter yang berbeda ya, dua perbedaan yang memang sulit disatukan. Nah ini bisa menjadi kendala memang di dalam untuk mewujudkan waktu bersama. Tapi ini mesti diatasi. Bukan berarti dengan dua perbedaan ini lalu kita menyerah. Kalau gitu nggak usah punya waktu bersama aja. Jangan. Kendala ini mesti diatasi. Bagaimana mengatasinya? Tidak bisa tidak. Harus saling menyesuaikan diri. Susah ya untuk mengubah, kamu istri tolonglah kalau ngomong itu seperlunya aja. Nggak bisa. Atau ngomong ke suami, kamu sebagai suami cobalah belajar ngomong yang panjangnya, cerita A nyambung ke B ke C. Nggak bisa juga begitu. Maka yang harus dilakukan adalah saling menyesuaikan diri. Apa itu saling menyesuaikan dirinya? Ya, ada kalanya suami membiarkan percakapan terus mengalir. Meskipun dalam hatinya sudah tahu endingnya. Nggak apa-apa, biarkan istri cerita, nyambung ceritanya. Meskipun kita sudah bisa tebak endingnya mau kemana. Ya, ada kalanya mesti seperti itu. Itu namanya eh, menyesuaikan diri dengan pasangan. Sebaliknya juga kadang istri pun mesti bersedia memotong pendek percakapan meskipun belum puas. Pengennya ngomong lagi, nyambung ke ini, nyambung ke itu, tapi suaminya kelihatan sudah capek mendengar ya. Maka saling mengerti saja ya, saling mengerti saja, saling menyesuaikan diri. Ada kalanya suami yang memberikan telinganya lebih lebar, ada kalanya istri yang memotong percakapan. Itu dilakukan demi satu waktu yang berkualitas boleh terus terbangun ya. Ya, itu adalah solusinya ya saling menyesuaikan diri. Tidak bisa saling mengubahkan. Suami mesti jadi seperti istri, istri harus jadi sama seperti suami, tidak bisa seperti itu saya pikir ya. Dia mesti saling menyesuaikan diri saja. Ada kalanya bagian istri, ada kalanya bagian suami. Kendala yang berikutnya dalam berbagi waktu dengan pasangan adalah hati yang terluka. Hati yang terluka. Ya. Hati yang terluka ini menjadi penghalang besar untuk bisa menikmati waktu yang berkualitas dengan pasangan. Kenapa tidak ada hati untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangan? Ya karena sudah merasa terluka oleh sikap dan perkataan pasangan. Sehingga dia merasa tidak nyaman. Ya. Sehingga dia tidak merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak siap untuk dekat dengan pasangannya. Karena hatinya luka. Hatinya terluka. Ya. Bukankah semua mengalami? Siapa sih yang tidak pernah terluka? Dan ketika terluka, apa yang kita rasakan? Pengen deket atau pengen jaga jarak? Ya, itu yang terjadi, bukan? Nah, kita mesti tahu bahwa ini kendala ya. Karena ini kendala mesti ada solusinya, tidak boleh dibiarkan. Karena ini kendala yang menghambat akan waktu yang berkualitas yang sangat penting itu, ya. Ini bagikan penyakit gitu ya. Tidak bisa dibiarkan. Ya, tidak bisa dibiarkan ini penyakit. Mesti diobati supaya apa? Supaya sehat kembali waktu yang berkualitas itu. Supaya sehat lagi kebersamaan dengan pasangan itu. Kalau ada seseorang yang mempertahankan hati yang terluka tanpa ada satu semangat untuk membereskannya, itu seperti orang yang sakit dan tidak mau diobati. Saudara itu tidak boleh terjadi ya. Jadi bagaimana kalau ada kendala hati yang terluka ini? Semua sudah tahu solusinya bagaimana. Pemulihan, saudara ya. Solusinya harus pemulihan. Mengampuni, minta maaf. Itu sesuatu yang harus ada, ya.
Saya pikir tentang pengampunan saya tidak usah panjang lebar ya. Kita semua sudah tahu kok sebenarnya tentang pengampunan, tentang kasih agape, tentang kasih yang tulus, yang meskipun itu, kita semua sudah tahu itu ya. Tentang Tuhan yang sudah mengampuni kita dengan dosa kita yang sangat banyak sekali. Masakan kita tidak mau mengampuni pasangan kita yang kesalahannya tidak sebanyak dosa kita kepada Tuhan. Kita semua sudah tahu kok. Hanya yang diperlukan adalah kekuatan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Untuk mulut kita berani mengatakan, ya aku memaafkan kamu. Ya aku datang minta maaf sama kamu. Ya. Karena kata maaf ini penting untuk sebuah relasi, ya, sebuah pemulihan ya. Tidak ada pemulihan tanpa kata minta maaf dan memaafkan. Nah, ini menjadi evaluasi juga malam hari ini ya. Adakah di antara kita yang mungkin waktu selama dengar poin-poin tadi merasa tidak punya waktu yang berkualitas, sudah begitu lama, relasinya sudah seperti relasi kerja, yang ada cuma suruh menyuruh satu sama lain. Ya. Apakah masalahnya karena hati yang terluka ini? Maka seperti yang pernah saya katakan, kejujuran itu adalah awal pemulihan. Kalau kita tidak bisa jujur dengan hati dan perasaan kita, dengan pasangan kita, maka tidak akan bisa pemulihan. Maka ketika ada yang merasa terluka, jujurlah dengan pasanganmu. Ketika engkau menjumpai pasanganmu yang terluka, jangan kemudian memasang benteng, memasang serangan balik, jangan. Ya, justru hargailah, minta maaf lah. Ya. Buat apa sih terus mempertahankan eh, konflik, terus mempertahankan sakit hati, kekecewaan? Bukankah waktu terus berjalan? Dan dengan waktu yang berjalan, bukankah itu berarti waktu bersama pasangan kita makin terbatas, bukan? Makin sedikit. Ya. Untuk apa dengan waktu yang singkat ini mesti hidup dalam relasi yang tidak baik begitu? Maka tidak bisa tidak harus ada pemulihan ya, pemulihan. Maka itu menjadi obat yang bisa kemudian nantinya menyebabkan sehatnya kembali relasi dalam waktu yang berkualitas dengan pasangan itu ya. Sekali lagi dari Pak Paul, kita tidak bisa memaksa pasangan untuk menghabiskan waktu bersama kita. Kita harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kita mau berubah. Biarlah ia menilai dan berilah waktu kepadanya untuk merasa aman dan nyaman berdekatan dengan kita. Memaksakan kehendak hanyalah akan menambah jarak. Ini berlaku untuk kita yang menyakiti ya. Bagi kita yang merasa telah menyakiti pasangan gitu ya. Meskipun sudah terjadi pemulihan, luka itu kadang-kadang belum kering ya. Ada waktu untuk luka itu bisa pulih. Maka kita sebagai yang menyakiti, kita tidak bisa paksain ya. Untuk pasangan kita yang terluka itu untuk segera ya, untuk segera dekat banget sama kita itu perlu waktu saudara ya. Ya tentu dalam waktu itu kita yang menyakiti harus membuktikan lebih dulu bahwa kita memang mau berubah. Karena itu memang hal yang bisa mempercepat pemulihan pasangan kita ketika kita menunjukkan bahwa kita mau berubah. Kalau setelah terjadi pemulihan, kita tidak mau berubah kembali ke sifat-sifat yang lama, itu luka akan kembali terbuka lagi. Begitu. Adakah di sini yang sedang menyakiti? Ya. Dan biarlah sebagai pihak yang terluka itu menilai kita ya. Ya, dan biar dia boleh melihat akan satu perubahan ya meskipun tidak sempurna tapi ada usaha untuk berubah lebih baik dan itu akan membuat dia merasa lebih nyaman dan nantinya waktu yang berkualitas itu bisa kembali juga dipulihkan ya. Kalau kita paksain ketika pasangan kita belum mau untuk waktu yang berkualitas itu maka itu justru akan menambah jarak.
Jadi di sini kita lihat ya pentingnya pemulihan ya. Karena tanpa pemulihan kita tidak bisa paksakan tuh waktu yang berkualitas dengan pasangan kita. Ya. Karena waktu yang berkualitas itu hanya bisa dinikmati oleh dua hati yang telah sembuh dari luka. Ya nanti silakan di akhir ini kalau ada yang mau melakukan pemulihan, lakukan ya. Jangan tunda-tunda lagi ya. Jangan tunda-tunda lagi. Yang berikutnya, kendala yang berikutnya dalam berbagi waktu dengan pasangan, dalam memiliki waktu yang berkualitas itu, kendala yang berikutnya adalah sibuk. Kendala kesibukan. Masing-masing sibuk. Mungkin istri memberi banyak waktu untuk anak-anak, sedangkan suami harus memberi perhatian dan waktu untuk pekerjaannya. Jadi masing-masing hidup eh, di dunianya masing-masing begitu ya. Istri tidak lagi berperan sebagai istri, tapi hanya sebagai mama. Suami tidak lagi berperan sebagai suami, tapi sebagai sekedar kepala keluarga yang mesti kasih makan keluarganya. Sehingga tidak ada lagi peran suami istri di dalamnya. Karena apa? Masing-masing sibuk dengan peran yang lain, dengan fungsi yang lain. Nah, ini mesti menjadi perhatian ya. Ini bisa menjadi kendala nih, berbagai kesibukan itu ya. Dan ini bukan satu-satunya kesibukan ya. Istri dengan anak, suami dengan pekerjaan. Kesibukan itu bisa berbagai macam ya, hobi, kesenangan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, semua akan menyita waktu, sehingga waktu bersama akan berkurang. Ya memang sampai titik tertentu mungkin tidak merasakan dampak negatifnya dari kurangnya waktu bersama. Mungkin saudara dari tadi mendengar eh, materi ini mengatakan, kami nggak apa-apa kok, tidak punya waktu bersama juga nggak apa-apa kok, baik-baik aja kok. Tapi perhatikan ya, bahwa tidak adanya waktu bersama atau kurang berkualitasnya waktu bersama itu secara perlahan akan mulai menggerogoti relasi. Ya mungkin tidak langsung terasa, ya, tapi itu akan terasa dalam waktu yang lama. Karena kita mesti mengingat bahwa relasi yang baik itu bukan sekedar tidak bertengkar ya. Relasi yang baik itu bukan sekedar tidak bertengkar, tidak ribut, tidak konflik, bukan itu. Bukan sekedar hal pasif, bukan sekedar hal baik yang pasif. Tapi relasi yang baik itu adalah hal yang aktif, yang baik yang aktif. Jadi bukan sekedar tidak ini tidak itu, tapi sudah kan melakukan ini dan itu. Ya, jadi kalau kita merasa ngomongin waktu yang berkualitas, oh aku nggak punya waktu berkualitas juga nggak apa-apa kok. Itu mungkin ngomong begitu karena menganggap bahwa relasi yang baik itu sekedar tidak ini tidak itu gitu ya. Lupa bahwa relasi yang baik itu juga tentang sesuatu yang aktif yang dilakukan, bukan sekedar tidak melakukan sesuatu yang jelek ya. Nah, bagaimana menghadapi kendala kesibukan ini? Tidak bisa tidak sediakan waktu. Bukan kalau ada waktu ya, tapi sediakan waktu. Kalau sudah menyadari bahwa iya selama ini waktu berkualitasnya tidak ada ya. Tidak bisa tidak, mesti menyediakan waktu. Iya, bukan kalau ada waktu, kalau ada waktu ya tidak akan ada waktu gitu. Karena ini mesti disiapkan, disediakan, bukan sisa ya, tapi diagendakan begitu. Waktu untuk apa? Waktu untuk bertumbuh dalam kerohanian secara bersama. Ya, berdoa, belajar firman Tuhan, melayani bersama. Itu bukan sekedar berguna untuk apa ya, kerohanian ya, tapi juga berguna untuk relasi loh. Ya. Kerohanian yang dikerjakan bersama-sama itu berguna juga untuk relasi bersama begitu. Jadi dalam Alkitab saya pikir kita semua kenal tokoh Priscilla Aquila ya, sepasang suami istri yang sama-sama melayani, sama-sama mengajar. Ya.
Tentu mereka bukan hanya bertumbuh dalam kerohanian masing-masing, tapi mereka bertumbuh di dalam relasi suami istri. Ya, lakukan itu ya. Ya, kita rindu di gereja kita makin banyak nih pasang suami istri yang seperti Priscilla Aquila ya. Sama-sama giat melayani ya. Sama-sama mengobarkan api pelayanan ya. Bukan saling menghambat ya, bukan saling menghambat, bukan saling melemahkan, bukan saling mengkritik, tapi saling membakar, saling menyemangati ya. Ketika itu dilakukan bersama, sekali lagi itu tidak hanya berguna secara kerohanian pribadi, tapi itu berguna di dalam relasi yang indah, yang baik, yang intim ya. Jadi mesti disediakan waktu untuk boleh mengalami pertumbuhan dalam kerohanian secara bersama-sama ya. Yang berikutnya adalah sediakan waktu untuk hal-hal yang praktis lainnya. Misalkan rancangkan untuk couple time ya. Seperti misalkan mencoba untuk menyepakati waktu bersama tanpa gadget 1 hari penuh. Kalau terasa berat gitu ya, mungkin setengah hari di akhir pekan atau mungkin beberapa jam tanpa gadget. Bukankah ini saya pikir relevan ya? Karena bukankah gadget itu telah atau media sosial itu kan punya slogan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan begitu ya. Nah, dalam kesibukan mesti siap sediakan waktu ya bolehlah couple time ya beberapa jam tanpa gadget gitu. Atau lakukan aktivitas bersama, makan siang bersama, masak bersama, bermain game bersama ya. Yang punya hobi game ya sebagai game bukan sebagai candu tapi sekedar untuk refresh ya. Tidak ada salahnya main game sama-sama tuh ya. Tidak ada salahnya tuh. Main PS sama-sama ya di waktu yang longgar beberapa saat gitu. Bagus juga tuh ya. Atau coba hobi pasangan. Ketika suami istri punya hobi yang berbeda, tidak ada salahnya loh. Suami coba hobi istri, istri coba hobi suami. Misalkan suami hobinya adalah uh, politik ya. Jadi dia seringkali uh, menikmati atau mencari berita-berita tentang politik yang terkini. Wah, dia senang sekali secara politik, hobi itu. Istrinya hobinya masak, nggak nyambung ya. Satu hobi politik, satu hobi masak, nggak nyambung. Ya. Tapi tidak ada salahnya ya untuk coba hobi masing-masing. Suami ke dapur ya, coba tanya resep, coba bantu masak gitu. Dan dinikmati begitu. Atau istri sekali-kali ya nimbrung dengan suaminya, ya ngomongin politik ya. Itu sesuatu yang baik ya. Jadi masing-masing tidak merasa sendiri dengan hobinya, tapi merasa bahwa pasangan itu menghargai hobinya begitu. Ya kecuali kalau hobinya sama ya, sama-sama suka mancing misalkan ya. Ya, ya aman kalau begitu ya. Tapi dengan hobi yang berbeda, tidak ada salahnya mencoba hobi pasangan ya. Nah ini ada satu jurnal yang ditulis berdasarkan satu sebuah penelitian ya, yang mengatakan begini, jurnal ini dalam catatannya menemukan bahwa untuk menjalin hubungan dengan pasangan adalah membuat pasangan menjadi sahabat. Berperan sebagai pasangan dan sahabat, ya, berperan sebagai pasangan dan sahabat merupakan kombinasi yang menyenangkan. Biasanya Anda jika bersama dengan sahabat, biasanya dapat melakukan banyak hal bersama termasuk hobi, bukan ya? Jika selama ini Anda dan pasangan memiliki hobi yang berbeda dan tidak pernah ikut campur dengan hobi masing-masing, maka tidak ada salahnya untuk mencoba hobi pasangan ataupun pasangan mencoba hobi yang Anda lakukan selama ini. Boleh ditiru ini ya, coba boleh dipraktekkan ini ya. Kalau punya hobi yang berbeda, ya itu bisa membentuk satu kedekatan ya, di mana pasangan tidak merasa sendiri dengan hobinya, dan demikian juga sebaliknya. Itu hal praktis yang menarik ya, yang bisa dicoba untuk ketika kita merasa kesibukan ini telah
memakan waktu yang berkualitas itu. Maka hal yang praktis, hal yang kecil ini ya, itu bisa dilakukan dan akan sangat berarti sekali. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang perlu kita perhatikan dalam waktu bersama pasangan? Yang perlu kita perhatikan dalam menikmati waktu bersama pasangan adalah fokus pada pasangan. Fokus pada pasangan. Yang pertama kontak mata. Kontak mata. Yaitu gambarnya saling pandang memandang ya. Pandanglah mata pasangan Anda untuk membuat ikatan yang lebih dalam dengan pasangan. Karena melalui mata, Anda dapat memahami pasangan Anda lebih dalam dan hal-hal yang tidak terkatakan. Tidak percaya? Coba ya, yang sedang berada dengan pasangan, coba sekarang berhadapan, tatap mata pasanganmu dengan kasih. Apa yang Anda lihat? Ya, saya percaya ketika saudara melakukan ini pasti ketawa ini ya. Meskipun saya tidak lihat saudara, saya yakin saudara pengen ketawa ini. Tapi nanti lakukan ya ketika benar-benar ada waktu disepakati, waktu berkualitas bersama, lakukan ya. Fokus pada pasangan dengan kontak mata, perhatikan. Juga telinga yang mendengarkan. Ya, di dalam waktu yang berkualitas itu fokus pada pasangan dengan telinga yang mendengarkan. Mendengarkan lebih banyak dan berbicara secukupnya. Menjadi hal yang penting ketika Anda sedang menghabiskan waktu bersama secara berkualitas. Berikan kesempatan pasangan Anda untuk bercerita segala hal dan dengarkan. Maka dengan saling mendengarkan satu sama lain, akan membuat Anda saling memahami lebih jauh satu sama lain. Jadi ketika membangun satu waktu yang berkualitas, lebih banyaklah mendengar. Ya. Jangan pakai waktu itu untuk mengkhotbahi pasangan, untuk menceramai pasangan ya. Bukan, tapi justru gunakan waktu itu untuk banyak mendengar pasangan dan berbicara secukupnya. Jangan dibalik, mendengarkan secukupnya dan berbicara sebanyak-banyaknya. Jangan ya. Ini penting juga ya. Dan tentu fokus pada pasangan adalah juga pastikan Anda ada di sana. Tuh, apa artinya ada di sana? Begini, ada kalanya ketika bersama pasangan, pikiran kita bisa melayang jauh ke satu tempat, bukan ya? Begitu juga dengan pikiran pasangan kita. Maka coba untuk fokus untuk memastikan bahwa Anda benar-benar ada di sana bersama pasangan. Termasuk pikiran, hati. Jadi bukan hanya tubuhnya ya. Tapi termasuk pikiran dan hati ada di sana untuk pasangan. Bukan tubuhnya ada sama pasangan, tapi pikirannya ada di mana-mana. Begitu maksudnya ya. Nah ini beberapa hal yang kiranya boleh menyegarkan sekali lagi. Terutama bagi kita yang mengalami satu krisis waktu bersama pasangan, biarlah materi malam hari ini boleh menyegarkan, memberikan pendorongan untuk melakukan kembali apa yang baik, ya, sehingga uh, apa yang kurang baik bisa diperbaiki, apa yang mulai serong boleh kembali diluruskan. Kiranya dengan materi ini juga setiap kita diberkati, dan biarlah juga Tuhan boleh menolong kita selalu, ya. Baik, saya berhenti di sini sebelum saya menuntun saudara berdoa. Apakah ada yang mau bertanya, mau sharing? Dipersilakan kalau ada. Musa mau nanya, Ya, Musa. ya silakan Pak Burhan. Ini gini, Musa. Tadi kan ada pertemuan kuantitas sama kualitas ya, Musa. Ya, Ya, di antara kuantitas itu kan tentu ada kualitasnya ya. Berarti banyakkan kuantitasnya ya, Musa, pertemuan itu. ya, Jadi bagaimana, apakah bisa di polling, Musa, kira-kira 1 tahun itu kira-kira kuantitas kita itu, tadi kan Musa bilang dari 0 sampai 3, dari 4 sampai 7. Kira-kira 1 tahun itu kalau kita
melakukan kuantitas kira-kira berapa persen kira-kira yang berkualitas itu yang bisa dianggap baik sudah dalam hubungan suami istri? Tidak ada satu patokan waktu berkualitas itu mesti berapa persen dari waktu durasi kita bersama pasangan ya. Tapi yang pasti tidak mungkin setahun sekali. Tidak mungkin setengah tahun sekali. Juga kalau ngomong sebulan sekali itu terlalu lama. Seminggu sekali cuma waktu yang berkualitas, cuma berapa jam juga terlalu lama. Maka sebenarnya tiap hari harus ada waktu yang berkualitas. Tiap hari. Entah beberapa menit, entah beberapa saat, entah beberapa jam. Ya, jadi memang mesti diakui bahwa tidak semua waktu kita bersama pasangan kita pasti berkualitas. Ya, pasti, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Tapi tiap hari harusnya selalu ada waktu yang berkualitas, ya, dengan pasangan. Kira-kira begitu kok Burhan ya. Tiap Ya, hari kok ya, tiap hari. terima kasih Mas. Ya, Mau nanya Musa, silakan. Oh ya, di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu ya. Nah, di Efesus pasal 5 itu di ayat 22 judul perikopnya itu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, di ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian di ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, kemudian di ayat selanjutnya itu, nah apakah ini kan seperti kayak kayak simbol gitu ya, gambaran hubungan antara suami istri. Nah, sehingga yang tadi Musa sampaikan bagaimana kita suami istri itu berelasi, yang materi pada hari ini Musa sampaikan itu untuk menunjukkan ya kepada orang gitu ya, secara tidak langsung gitu, tidak hanya sampai di diri kita aja, tetapi di lingkungan kita, bahwa melalui hubungan suami istri ini orang tuh bisa melihat gitu ya, Tuhan itu, relasi antara Tuhan dan jemaat, jemaat dan kepada Tuhan begitu. Nah, apakah ini bisa dikaitkan dengan Matius pasal 22? Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33, ayat 23. Nah, itu judul perikopnya, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, di ayat 30 itu ditulis, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, ini kalau kita melihat ini kan Musa, berarti hubungan suami istri ini kan hanya ada di dunia ini saja kan. Setelah kita meninggal gitu ya, lalu dibangkitkan, kan tidak ada itu, oh ini istriku, ini suamiku, begitu. Nah, artinya hidup mereka ini kan sudah hidup seperti malaikat di sorga. Nah, eh, apakah yang kita lakukan seperti yang tadi materi Musa sampaikan itu sebenarnya dalam tanda kutip latihan kita untuk melayani Tuhan itu gitu loh. Hidup seperti malaikat di sorga. Itu Musa pertanyaan saya. Terima kasih. baik. Sepasang suami istri bisa menampakkan hal yang kelihatan baik di luar, padahal di dalam itu hancur berantakan bisa, ya. Kelihatan di luar di gereja bisa sama-sama, kelihatan baik, tidak ada apa-apa, padahal dalamnya hancur relasinya. Itu sangat bisa. Tapi tentu bukan itu yang Tuhan mau ya. Yang Tuhan mau adalah benar-benar dimulai dari dalam rumah tangga itu, dalam relasi suami istri itu, seperti yang Hoyen katakan dalam Efesus pasal 5 tadi itu ya, 22 sampai 33, ya itu tentang suami yang mengasihi, istri yang tunduk, dan kemudian sebenarnya materi ini adalah penjabaran-penjabaran real atau penjabaran-penjabaran praktis lah dalam kita mewujudkan akan firman Tuhan itu sebenarnya. Jadi mesti memang tidak bisa, tidak harus dimulai dari dalam, benar-benar
memperbaiki inti relasi suami istri itu dulu ya, sehingga ketika itu baik itu dipulihkan, waktu yang berkualitas itu ada, keintiman itu ada, keindahan itu ada, maka itu secara otomatis akan sinarnya keluar tanpa mesti dibuat-buat ya. Maka orang lain akan bisa merasakan, oh ini pasangan yang baik, ini pasangan yang baik dan benar-benar baik karena memang dalamnya sudah baik. Ya tentu memang eh, keintiman, keharmonisan suami istri Kristen ya memang tentu tidak berhenti untuk suami istri itu sendiri atau keluarga itu sendiri ya, tapi memang tujuannya mesti memuliakan Tuhan. Dan benar sekali ya, memang itu ada kaitan untuk mencerminkan relasi Kristus dan jemaat. Nah, karena itu ini juga menjadi pendorong. Terima kasih Hoyan mengingatkan, mengkaitkan itu. Karena kita dipanggil untuk memuliakan Kristus, maka mesti juga kita melakukan mulai dari relasi kita dengan pasangan kita. Karena bagaimana kita bisa menampakkan Kristus kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan pasangan kita. Ya, jadi itu memang terkait ya, semua terkait dengan itu. Lalu apakah ini terkait dengan tentang di surga nanti tidak ada suami istri? Ya, tentu ini tidak terkait ya, karena ini bicara tentang relasi suami istri di dunia ini saja demi mewujudkan satu keindahan pernikahan yang bisa menyatakan akan kemuliaan Kristus ya. Ya tentu ini akan hanya berhenti sampai di dunia ini saja ya. Jadi ini kalau dikatakan sebagai latihan untuk kekekalan sih menurut saya tidak ya. Tapi ini akan membuahkan buah-buah kekekalan tentu iya. Karena semua ketaatan kita akan membuahkan buah-buah kekekalan nantinya ya sesuai dengan anugerah Tuhan untuk kita. Ya, tapi kalau langsung berimplikasi langsung ke dalam kekekalan justru tidak, karena di dalam kekekalan nanti tidak ada relasi suami istri. Ya, tidak ada relasi suami istri ya. Jadi relasi suami istri itu hanya ada di dalam dunia ini saja. Baik itu di dalam surga, dalam kekekalan, relasinya bukan relasi suami istri. Bukan berarti kita tidak saling kenal, kita saling kenal loh nantinya. Tapi bukan lagi sebagai suami istri statusnya ya, tidak ya. Ya, karena di dalam PL itu kan ada yang namanya pernikahan levirat gitu ya. Ada seorang pria menikahi seorang wanita, lalu pria itu mati, maka adiknya harus gantikan. Adiknya mati, adiknya lagi mesti gantikan, kan begitu ada. Nah, kalau benar-benar di kekekalan itu benar-benar ada relasi suami istri, lagi bingung ini. Suaminya istrinya kalau jadi banyak banget gitu. Tapi Yesus sudah mengatakan bahwa eh, hidup dalam kekekalan itu bukan tentang kawin mengawinkan ya. Artinya tidak ada status suami istri lagi di sana ya. Jadi bukan berarti kalau begitu ini tidak penting di dunia, ini penting di dunia ya. Bagaimanapun ini karena itu mencerminkan akan Kristus itu sendiri. Ya, kira-kira begitu Iya, ya. iya maksud saya tadi di ayat 30 itu karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Memang kita maksud saya memang tidak ada itu. Artinya di waktu di dunia itu sudah nggak ada lagi ikatan itu kan. Maksud saya di dalam dunia ini itu kita bagaimana dengan hubungan dengan kita apa dengan istri kita, dengan suami kita itu dalam tanda kutip itu uh, di dalam dunia kekekalan kita kan langsung berelasi dengan si kepala dalam keluarga kita dan pernikahan kita ya Kristus itu. Jadi itu maksud saya Musa dalam arti yang tadi Iya, itu. Ya betul ya Musa ya. Jadi memang dalam iya, pernikahan di dalam nanti setelah kita mati gitu kan itu sudah nggak ada lagi, memang kita nggak ada lagi hubungan suami istri itu nggak ada, cuma di iya. dalam kehidupan dunia yang kita jalani ini kemesraan kepedulian kita dengan pasangan itu sebenarnya kita akan berjumpa dengan kita punya mempelai sebenarnya itu gitu maksud saya Musa. Apa sih bisa seperti itu, mempelai Kristus itu maksudnya. Ya, sebenarnya kalau bicara relasi itu ya lebih condong pada menyatakan Kristus di dunia ini ya. Kalau bicara itu ya, bukan menyatakan Kristus di dalam kekekalan. Kalau menurut saya begitu, bahwa itu mempunyai dampak kekekalan, iya. Tapi untuk konteks suami istri, justru itu tidak ada kaitan dengan kekekalan dalam relasi suami istrinya, karena memang dalam kekekalan tidak ada relasi suami istri.
Ya tentu tapi kalau Hoya menyoroti secara umum ya jelas itu berkaitan dengan relasi kita dengan Kristus, jelas iya begitu ya. Dia sebagai apa? Dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanitanya, ya yang kita lakukan berkaitan dengan itu, ya saya pikir saya setuju iyalah. Ya. Tapi tentu penekanannya adalah sebelum jauh ke sana, ya bahwa ini yang kita lakukan ini sesuatu yang harusnya memang mencerminkan Kristus di dunia ini juga begitu, bukan hanya tentang bicara kekekalan nantinya begitu. Setuju sih, pada dasarnya setuju dengan yang sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Musa. Iya, terima kasih. Musa, boleh sambung sedikit Musa? Oh, banyak juga tidak apa-apa. Musa, kalau seandainya pertemuan kita itu harus berkualitas terus, bagaimana Musa kalau nanti terjadi yang terpenting dikalahkan dengan yang penting? Yang penting kan kita itu kan berhubungan sama istri itu yang berkualitas. Maksudnya pertemuan lah apa, nanti istri bilang, anu Pak, kita pergi nonton dulu, padahal kita mau menginjilin. Jadinya bagaimana itu Musa? Bisa jadi salah nanti ya. Kan tidak diajarkan kita setiap waktu harus berkualitas kan. Oh, Kan tadi dikatakan setiap hari paling tidak ada yang waktu berkualitas dengan pasangan kita. Ada waktu, bukan setiap waktu. Ya, tentu ada waktu PI harus PI ya, ada waktu intim berdua ya, intim berdua begitu ya. Itu tidak boleh saling menggantikan kan begitu. Ya, jadi bukan setiap waktu ya, tapi dalam satu hari harus ada waktu lah, entah berapa saat begitulah. Apakah sebelum tidur atau pagi harinya atau kapanpun yang waktunya bisa disesuaikan ya. Kira-kira begitu kemudian ya. iya Ah, iya, ah. makasih Musa. Iya, iya. Musa, Iya, Pak Yanto silakan. saya melihat lebih dalam ya, hubungan suami istri, ikan gambaran Kristus dengan jemaat, suami dengan istri, Kristus dengan jemaat. Kalau kita bicarakan hubungan itu, bagaimana hubungan Kristus yang rela, yang murni, yang benar, yang ditujukan kepada manusia, kita juga nggak bisa bohong di dalam keluarga. Mungkin dengan orang lain kita bisa kelihatannya, oh orang ini sabar, orang ini baik. Tapi bagaimana dengan istri kita? Itu lebih real ya kan. Nah, disitulah Tuhan mengajarkan kasih yang sungguh yang kita lakukan untuk istri kita sebagai seperti Kristus dengan jemaatnya. Ini di pihak laki-laki ya, dengan kalau pihak perempuan seperti jemaat kepada Kristus, ya kan, menghormatin, mengasihi. Jadi saya melihat ini sesuatu yang dalam pengajarannya. Seperti sebuah yang hubungan yang real, yang sungguh-sungguh, yang mencerminkan bagaimana kita mengerti kasih Tuhan itu yang luar biasa, yang sedang kita cerminkan di dalam kehidupan keluarga kita yang real. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada tipu-tipuan. Kalau kita di luar, kita kelihatannya baik, orang lain mungkin lihat kita baik, tapi apa benar kita baik? Istri kita lah yang tahu kita itu baik atau tidak. Nah, disitulah kita terus belajar memurnikan karakter kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Sehingga tatkala kita melihat kesulitan ini, baru kita menyadari betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Oke, terima kasih. Iya, betul yang dikatakan Ko Yanto itu. Iya, betul. Dan saya ingin tambahkan ya, sebenarnya memang secara konsep saya pikir kita semua sudah tahu ya. Secara konsep kita rata-rata sudah tahu. Tapi kita juga tidak hanya kaya secara konsep ya, kita perlu kaya secara hal-hal praktis yang kecil-kecil. Kan itu kalau saudara mengikuti materi-materi dalam kelas ini, itu banyak hal-hal praktis. Dan itu sesuatu yang apa ya, perlu ya, hal kecil, hal praktis itu perlu ya. Karena itu mengekspresikan konsep. Karena kalau sekedar konsep tanpa realisasi hal-hal kecil, hal praktis itu, maka konsep akan tinggal konsep.
tidak akan dirasakan oleh pasangan kita begitu. Jadi saya harap dengan beberapa banyak poin yang sudah kita bahas, hal kecil itu kiranya bisa sama-sama diusahakan ya, sama-sama dilatih, dikerjakan ya, sehingga kita eh, tidak sekedar banyak mengerti, tapi kita juga cakap di dalam mengekspresikannya. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang sangat ekspresif ya di dalam menekankan keintiman ya, dan itu menekankan sebenarnya relasi Kristus dengan kita sebenarnya ya, tapi di dalam itu ada hal yang real, hal yang praktis, hal yang nyata di dalam membangun relasi ya. Jadi itu juga eh, merupakan yang saya tambahkan, kira juga menjadi atensi kita sama-sama. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita mesti kaya tentang konsep-konsep pernikahan. Ya harus. Kita harus cakap dengan dasar-dasar pernikahan. Ya harus. Tapi kita juga perlu cakap, perlu kaya di dalam hal-hal praktis, hal yang real, yang nyata, yang bisa dilakukan. Termasuk hal yang kecil-kecil seperti maaf, minta tolong, memaafkan, bentuk kepedulian. Itu hal kecil yang bisa mengekspresikan akan konsep kita ya. Karena kalau kita tidak cakap dalam hal kecil itu tidak terasa begitu apa yang mestinya nyata dalam satu relasi yang baik. Nah, materi malam ini fokus waktu, pada waktu. Ya, biarlah kita juga boleh saling mengevaluasi bagaimana sih waktu dengan pasangan kita. Ya, ada enggak kendala-kendala? Kendalanya apa sih kalau ada kendala A, B, C? Cari solusinya apa? Karena kita sudah belajar waktu itu penting ya. Waktu yang berkualitas itu penting ya. Baik, apakah ada lagi, Saudara? Ya, ya itu musuh Iya. yang saya lihat Mm, ya kan. mm, Yang musuh yang kita belajar ini kan hal-hal yang praktis, kadang-kadang kita nggak terpikirkan. Ya kan, perbedaan-perbedaan karakter. Nah, seringkali itu kan yang menimbulkan kita akhirnya enggan atau malas melakukannya kan, karena kita betul, nggak betul. tahu. Nah, begitu penjelasan ini menolong kita, oh rupanya memang beda. Sehingga kita pada waktu mengalami, oh ya kita juga perlu bersabar untuk melakukannya. Nah, hal-hal yang praktis begini kan, yang membuat kita baru menyadari ternyata nggak gampang kasih Tuhan itu kan. Nah, Betul, hal-hal betul. praktis ini sebenarnya yang kita banyak yang kita nggak tahu. Sekalipun praktis kita banyak yang nggak tahu, ya kan? Mungkin orang menikah juga belum pernah belajar menikah bagaimana caranya kan langsung menikah. Iya. Otomatis kan bagaimana caranya melakukan dengan baik ini harus begini-begini enggak. Waktu kita mengalami pernikahan baru terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita dengan gayanya, dengan egoisnya, kita melakukannya dengan cara-cara yang salah. Ya, saya pikir ini bagus menolong kita terus belajar hal-hal yang sederhana ini untuk melakukan hal yang lebih besar. Nah, sehingga kita bisa melihatnya luar biasa kasih Tuhan itu kan. Betul, Hal-hal betul. yang kecil pun diperhatikan. Betul, betul. Iya. Oke, terima kasih, Pak Ya, Yanto. makasih Terima Musa. kasih. Baik, Saudara, apakah ada lagi yang mau menambahkan, mau sharing, mau tanya sebelum kita sama-sama berdoa? Oke, tidak ada ya. Seperti biasa, yang datang dengan pasangannya, silahkan peluk pasanganmu masing-masing. Apapun yang ada dalam hatimu, entahkah saat ini engkau sedang tidak nyaman dengan pasanganmu, sedang jengkel, marah, lagi tidak baik keadaannya, tak apa-apa, peluk aja, peluk aja. Dan sekarang kita sudah tahu malam hari ini betapa pentingnya waktu berkualitas dengan pasangan. Jangan biarkan kendala-kendala itu dipertahankan. Adakah yang terkendala karena sakit hati, luka? Mari malam hari ini minta maaflah dan maafkanlah.
Jangan biarkan terus itu dalam hati. Kalau menjadi kendala adalah perbedaan-perbedaan yang tidak dipahami, belajar sabar, memahami, mengerti. Kalau menjadi kendala kesibukan, ayo coba komitmen, mulai rancangkan waktu yang berkualitas ya, dan pasangan masing-masing. Dan sekarang mari berdoalah masing-masing. Ya, berdoalah masing-masing. Doakanlah pasanganmu masing-masing. Yang suami doakan istri, istri doakan suami. Nah, nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita ambil waktu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih berkenan untuk menyapa kami dengan hal-hal yang kiranya boleh menolong setiap pasangan yang ada. Tuhan tahu persis apa yang dialami, yang digumulkan. Kalau Engkau menjumpai ada satu relasi yang bermasalah, yang retak, pulihkanlah ya Tuhan, sehingga itu tidak menghalangi adanya waktu yang berkualitas dengan pasangan masing-masing. Dan kami percaya dengan kasih Kristus. Dan kami percaya dengan anugerah dari Tuhan yang berlimpah itu akan memampukan setiap kami. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami tak sanggup, kami tak mampu, kami tak ada kekuatan. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Berkati kami dan biarlah berkat yang kami boleh rasakan juga menolong kami untuk mendorong pasutri yang lain bisa bergabung dalam kelas-kelas yang akan datang, sehingga setiap kami boleh terus dibangun, diingatkan, disegarkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran umum dalam pernikahan yang boleh memperkaya dan relasi kami dengan pasangan. Terima kasih Tuhan, doa kami mengucap syukur. Mengakhiri akan kelas pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.